Saya disebut petani bodoh dan miskin karena tidak tahu pupuk ini, sahabat. Dan saya yakin 100% semua petani tidak akan tahu cara meracik pupuk ini agar buah pada padi kita akan berbuah lebat dan terisi penuh dan tidak gabuk atau hapak, sahabat. Kecuali kita campurkan lagi dengan pupuk yang kita buat sendiri agar fotosintesis pada tanaman kita berjalan maksimal. Sahabat, saya sebagai petani dianggap bodoh dan miskin karena menonton sebuah video tentang pupuk MKP dimix atau dicampur dengan pupuk KNO3 dan katanya itu hasilnya pada buah tanaman kita akan banyak dan rimbun. Padahal menurut saya itu lebih bodoh karena hasilnya sia-sia. Sahabat, menurut pengalaman saya tentang pupuk generatif atau pupuk pembuahan itu, jika kedua pupuk ini yaitu MKP dicampur dengan pupuk KNO3 itu akan percuma terkecuali kita tambahkan cairan sendiri yang kita buat sendiri agar pupuknya terserap maksimal dan proses fotosintesis berjalan dengan baik. Nah, sedangkan di fase bunting atau generatif yang sangat dibutuhkan unsur hara fosfat dan kalium tinggi untuk merangsang bunga dan buah, sahabat ya. Apalagi pada musim hujan. Sedangkan di musim penghujan, suplai unsur nitrogen atau urea sudah ada di air hujan tersebut. Terkecuali sudah ada muncul bakal buah, sahabat ya, baru digantikan dengan pupuk pengganti yaitu pupuk KNO3. Itu baru mantap dan juga jos, sahabat ya. Tujuannya adalah untuk membesarkan buah. Makanya untuk tanaman cabai ya, kalau diaplikasikan kedua pupuk ini atau dicampur bersamaan buah pada tanaman cabai biasanya akan rontok. Itu sih menurut pengalaman saya, sahabat ya. Kalaupun KNO3 dicampur MKP, yang saya ketahui jadinya itu pupuk NPK. NPK dibutuhkan ketika fase vegetatif sampai menjelang generatif, sahabat ya. Dan di sana juga saya lihat katanya nitrogen itu sangat dibutuhkan di fase generatif untuk fotosintesis. Padahal nitrogen itu sudah ada secara alami pada setiap tumbuhan, termasuk untuk tanaman padi dan juga pada tanaman cabai, sahabat. Dan nitrogen tersebut sudah cukup mewakili pemberian di fase vegetatif. Di fase vegetatif saja, sahabat ya, sampai menjelang ke generatif. Nah, satu lagi, sahabat ya, proses fotosintesis itu yang sangat dibutuhkan sebenarnya adalah 4 unsur elemen ya, atau elemen kunci yang diperlukan untuk fotosintesis adalah seperti air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dan klorofil, sinar matahari. Dan fotosintesis adalah proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan bantuan sinar matahari, sahabat ya. Sahabat, ingat ya, nggak usah ditambahin nitrogen lagi karena akan rentan penyakit pada cabai, termasuk bercak daun, busuk batang, patek, keresek, dan juga jamur kalau untuk tanaman padi. Satu lagi, sahabat, yang saya akan kasih tahu. Kalau pupuk MKP dan KNO3 itu emang bagusnya dikocor karena akan terserap maksimal lebih cepat melalui akar. Tetapi kelemahan cara ini adalah di musim penghujan karena akan cepat habis sama air hujan dan akar tidak sempat menyerap MKP tersebut dan juga hasilnya sia-sia juga. Makanya kalau musim penghujan itu lebih baik melalui stomata daun, sahabat ya, yaitu dengan harus bersamaan dengan perekat dan kita lakukan penyemprotan pada tanaman padi kita ya. Dan kita lakukan penyemprotan itu juga hasilnya akan bagus, sahabat. Sahabat, ini saya akan kasih tahu lagi ya, sahabat. Yang dibutuhkan tanaman sebenarnya di fase bunting atau berbunga itu yaitu unsur hara makro seperti fosfat dan kalium tinggi. Juga unsur hara makro sekunder, sahabat ya, seperti kalsium dan juga magnesium. Dan yang dibutuhkan paling penting di fase ini adalah unsur hara mikro, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Seperti misalkan tembaga, boron, mangan, dan juga seng. Dan yang paling penting adalah pestisidanya, sahabat ya, yaitu seperti fungisida sistemik dan juga insektisida sistemik. Nah, sahabat, untuk cara meracik pupuk agar pupuk MKP dan KNO3 itu hasilnya maksimal ketika kita melakukan pengaplikasian ke tanaman kita itu adalah sebagai. Di sini kita siapkan 2 bahan, gula dan di sini daun pandan ya, sebanyak 1 genggam. Ini kalau buat asam amino. Dan untuk bahan lainnya di sini kita menggunakan telur ayam bersama telur ayam kampung ya.
Dan jangan lupa siapkan susu kental manis atau susu bubuk juga bisa, yaitu tinggi kalsiumnya sahabat ya. Dan juga di sini kita siapkan madu sedikit aja ya, kurang lebih ya 3-4 sendok udah cukup. Dan bahan seterusnya yaitu I4 ya, I4 ntar kita pakai sedikit saja. Nah di sini untuk bahan seterusnya air cucian beras sebanyak 1 liter sahabat ya. Nah ini 1 liter. Dan caranya di sini kita buka dulu dari susu kental manis ini seperti ini sahabat ya. Dan kita keluarkan. Kalau sahabat ada susu bubuk itu lebih bagus, tinggi kalsiumnya untuk di fase generatif. Dan di sini kita ambil telur ayamnya sahabat ya. Nah telur ayam yang kita buang itu yang putihnya, yang kita ambil adalah kuningnya. Kuningnya itu adalah tinggi proteinnya sahabat, itu sangat luar biasa. Nah udah jadi ini sahabat ya. Nah sahabat, setelah ini sahabat, baru di sini kita masukkan madu ya. Madu sebanyak kurang lebih 2-3 sendok. Udah cukup sahabat ya, kita masukin aja semuanya. Nah ini ada sisanya, ntar kita masukin terakhir sahabat buat madu ini ya. Nah setelah ini baru kita masukkan juga di sini gula merahnya ya. Nah gula merah ini setelah kita masukkan madu tadi kurang lebih 2-3 sendok, dan di sini kita masukkan gula merah sebanyak ya kurang lebih 5 gram sahabat. Setelah ini sahabat, baru kita aduk-aduk merata sampai benar-benar tercampur rata antara madu dan bahan-bahan lainnya seperti ini ya. Nah ini udah tercampur rata. Dan kita lanjut ke bahan seterusnya, yaitu air pandan. Pandan itu kita masukkan air cucian beras sahabat ya. Pandan ini untuk agar bau amisnya itu tidak menyengat sahabat. Dan di sini untuk asamnya kita memakai lemon ya, lemon atau jeruk nipis juga bisa sahabat ya, untuk mengganti asam asetat. Dan setelah itu baru kita saring dari bahan ini, takutnya ntar sprayer kita tersumbat sahabat. Nah setelah itu baru kita campurkan ke dalam telur bersama bahan lainnya, dan kita aduk-aduk biar tercampur rata seperti ini. Nah setelah ini sahabat, baru di sini kalau udah tercampur rata kita tambahkan I4-nya. Nah I4 kita kocok dulu ya sebelum kita menggunakannya. Nah I4 ini sahabat ya, kita gunakan 1 tutup botol aja untuk pupuk ini sahabat ya. Nah ini udah cukup. I4 ini dia ada bakteri asam laktatnya juga sahabat ya. Nah kalau sahabat nggak ada I4, sahabat bisa menggantikannya dengan Yakult sahabat ya. Nah udah tercampur rata baru kita pindahkan ke dalam botol. Nah ini ke dalam botol sahabat ya. Oke kita penuhin. Nah setelah penuh sahabat, botol ini baru kita masukkan ada air cucian beras di sini ya, atau air leri. Nah ini udah jadi sahabat ya. Setelah udah jadi di sini, ntar kita melakukan pendiaman selama 15 hari. Setelah gasnya itu udah nggak ada, baru kita bisa lakukan pengaplikasian ke semua tanaman kita sahabat ya, dengan ukuran dosisnya 25 ml per liter air sahabat. Ini pupuk ini ntar kalau udah jadi bisa kita mix atau campur dengan KNO3 sahabat ya, bersama MKB agar hasilnya maksimal dari kinerja fotosintesis pada tanaman kita, sehingga mengeluarkan bunga dan juga buah sahabat. Nah itu dia sahabat ya, semoga sahabat bisa dipahami apa yang saya katakan, dan ini menurut pengalaman saya ketika saya menanam tanaman cabai yang begitu banyak dan hasilnya juga bagus. Walaupun petani miskin, untung kita itu juga besar untuk tanaman cabai kalau harganya itu bagus sahabat ya. Dan sahabat silahkan klik video ini tentang cara membuat pestisida untuk hama pada tanaman cabai. Dan video yang ini tentang cara membuat fungisida untuk tanaman padi sahabat ya, kalaupun sudah ada. Nah itu dia sahabat, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.